Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di channel khas saluran inspirasi dan kontribusi. Kita sedikit membincang seputar YouTube, nge-YouTube, YouTuber atau apa itu, dan juga sisi nilai yang sangat perlu kita bersama-sama untuk gali dan kita kaji agar apa yang kita kerjakan termasuk dalam konteks YouTube ini punya kontribusi. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal, Sang Pencipta Penguasa alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah dan terus menganugerahkan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semua. Juga salat dan salam untuk Rasulnya tercinta Nabi Muhammad SAW. Sebuah pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak pikiran seseorang, nge-YouTube ngapain? Ya, mari kita sedikit kotak-katik kata, utak-atik kata, bermain kata. YouTube adalah salah satu di antara sekian banyak media massa yang bisa dimanfaatkan sebagai alat, tergantung kita mau menggunakan untuk apa. Coba kita simak bersama. YouTube adalah sebuah alat untuk menyampaikan informasi, mengekspresikan apa yang selama ini terjadi, untuk kemudian kita menontonnya, menyikapinya, membacanya, komen, dan lain sebagainya. Jadi sebagai alat, boleh dikatakan dia tidak punya beban apa-apa. Bahkan tidak ada bahasa berpahala atau berdosa. Tergantung siapa yang membuatnya. Yang membuatnya tentu ketika dibuat untuk sesuatu yang positif, menyampaikan informasi, begitu melimpah informasi, dan informasi itu kemudian mempengaruhi seseorang berbuat, maka dari itu tergantung kita akan mengisi informasinya dengan apa. Ketika kita mengisi informasi ini dengan hal positif, maka ketika orang terinspirasi untuk bertindak dan berbuat positif, dia akan mendapatkan nilai dalam kemanusiaan yang luar biasa terpuji. Kalau satu lagi, pada saat menciptakan YouTube itu sendiri, dia memiliki nilai ketuhanan dalam hal ini, nilai keagamaan. Dia berniat untuk betul-betul mendapatkan semacam reward dari yang maha menciptakannya, maka sudah barang tentu alat sejenis YouTube ini dan juga yang lain-lainnya akan memiliki nilai lain, dan itu nilai yang sangat spiritual, nilai yang sangat abstrak memang, tapi dia jauh lebih bermakna. Disinilah pentingnya nanti kita akan coba untuk ngutak-ngatik kata terkait dengan persoalan yang kenapa dan bagaimana, kenapa seharusnya kita nge-YouTube. Nah, banyak inspirasi yang kita peroleh dari YouTube ini, maka tidak ada alasan untuk kita kemudian dalam tanda petik ngelarang nge-YouTube. Tetapi bagaimana justru secara positif atau dalam positive thinking, berpikir positif, kita mencoba mengisinya. Ibarat jalan tol. Jalan tol begitu membentang luas dengan tingkat kecepatan, silahkan saja. Seperti apa mengantarkan orang yang tadinya mungkin harus menempuh perjalanan 6 jam, dengan jalan tol itu bisa ditempuh hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 2 jam saja atau 3 jam saja. Nah, ini sesuatu yang sangat positif. Begitu hanya dengan YouTube yang tadinya kita untuk mendapat informasi tentang sesuatu atau informasi, pengetahuan dan lain sebagainya begitu sulit, dan begitu hanya dengan Google atau alat-alat IT lainnya, maka dengan alat ini kita semakin mempercepat mendapatkan informasi. Google misalkan sampai ada bahasa Mbah Google, Prof Google, bahkan dalam Islam ada Kiai Google. Ketika ingin bertanya tentang persoalan-persoalan keagamaan, tanya Kiai Google. Ya, kita ingin tahu tentang derajat sebuah hadis, ya, bagi umat Islam tentu saja ketika ada hadis itu posisinya apakah sahih, hasan atau dhaif, benar ini hadis ataukah baik ini hadis ataukah memang lemah bahkan palsu, maka kita bisa bertanya kepada Syekh Google. Begitu hanya dalam sains dan teknologi, betapa manfaat dan begitu bernilai serta bermakna alat ini. Oleh karena itu,
Kalau kita kemudian ikut serta di dalamnya dan memanfaatkan secara positif, disitulah peran yang sangat luar biasa dari seorang YouTuber. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, saya muliakan, terima kasih kepada seluruh YouTuber yang telah menginspirasi kebaikan. Dan mohon maaf tentu saja bagi yang masih menampilkan di YouTube ini hal-hal yang kurang positif, apalagi mengganggu privasi orang lain tanpa seizin dia, apalagi sampai kemudian membuka aib orang, itu juga akan sangat-sangat fatal akibatnya. Oleh karena itu, tips untuk kita nge-YouTube pertama tentu saja adalah niatkan yang pertama kali sesuai dengan keyakinan kita, terutama seorang muslim, meniatkan saya nge-YouTube ini benar-benar karena Allah. Dalam pengertian reward yang paling utama bukan dari monetasi. Walaupun itu betul ya, monetasi ya istilahnya. Walaupun kalau suatu saat terjadi, jangan sampai ditolak. Boleh nggak kita kemudian melakukan sebuah proses percepatan, berjuang untuk mendapatkan monetasi yang baik? Kenapa tidak? Kalau hasilnya apalagi nanti berbagi dengan orang lain. Sebagaimana para YouTuber yang sudah sangat sukses, hari ini dia sudah bisa berbagi dengan orang lain, dengan teman-temannya, timnya, kemudian dengan pembantu, dengan siapapun di rumahnya, dan berbagi itu sesuatu yang sangat mulia. Dengan catatan, sekali lagi, niatkan itu betul-betul untuk mendapatkan reward semata yang paling utama, yaitu dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita akan kembali kepadanya, bahkan akan dimintai pertanggungjawaban tentang seluruh kenikmatan yang ada, termasuk kenikmatan YouTube dan hasil dari YouTube itu sendiri. Kehormatan, kemuliaan, kebanggaan orang dengan dia, ya, apresiasi orang lain terhadap dia, termasuk apresiasi dari YouTube, mungkin dalam bentuk material atau dalam bentuk yang bukan materi. Nah, saudara-saudara sekalian, begitu halnya pada saat kita membuat atau menonton, maka kalau niatnya sudah baik, apalagi di samping kita punya niat jelas ingin menghadirkan kebaikan demi kebaikan dalam bentuk informasi, data, dan lain sebagainya, maka itu akan menginspirasi orang lain, memudahkan orang lain yang tadinya misalkan saya mau jalan dengan keluarga, tidak tahu harus kemana, tapi pada saat ada seorang YouTuber mengangkat satu kawasan wisata dan dia paparkan begitu rinci dengan sangat jujurnya, dengan sangat lugasnya dan baik, mungkin tanpa ada embel-embel yang muatan-muatan yang terlalu jauh misalkan, dan orang tertarik, dia telah memudahkan seseorang. Nah, dalam konteks memudahkan seseorang itu pun memiliki reward, nilai yang luar biasa di hadapan terutama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesudah kita bicara tentang niat, itu penting karena landasan orientasi saya nge-YouTube mau ngapain itu mulai dari situ. Yang kedua adalah bagaimana pada saat kita nge-YouTube itu juga tadi mengisi dengan isi informasi, data, video bentuknya ataupun apapun istilahnya dengan nilai-nilai yang positif. Nilai positif ditentukan oleh nilai kebaikan. Walaupun kebaikan bisa saja beragam ya, menurut informasi, menurut individu, bisa subjektif, bisa objektif. Kalau objektif sudah pasti baik, pasti sepakat semuanya orang mengatakan ini baik. Ya, sarapan pagi baik, semuanya mengatakan baik. Nah, ketika ada persoalan dalam sarapan pagi misalkan, pasti ada sesuatu yang terjadi, misalkan karena sakit. Ada orang sakit yang tidak boleh sarapan pagi dengan nasi, tetapi cukup dengan misalkan minum jus saja. Nah, itu juga sarapan pagi. Saudara-saudara sekalian, kategori dan istilah baik bisa objektif, bisa subjektif. Secara objektif bisa diuji di lapangan, atau banyak informasi dan persoalan yang kita mengatakan baik buruk itu bahkan dari pengetahuan sendiri yang sifatnya tidak pernah kita kuasai dan apalagi bersentuhan dengan panca indera kita, terverifikasi secara empiris ya, artinya sesuai dengan apa yang kita lihat, yang kita dengar, kemudian kita rasakan sendiri, kita cicipi atau kita sentuh dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, pada saat kita mengisi YouTube ini bagaimana kita isi dengan nilai-nilai kebaikan. Kebaikan itu sekali lagi yang objektif sudah barang tentu akan lebih memudahkan orang memahaminya. Yang subjektif juga tergantung saya mengambil atau kita mengambil sumber dari siapa.
Kalau sumber ini sumber yang sangat amat bisa dipertanggungjawabkan, kalau orang itu baik, luar biasa, jujur, memiliki etika adab yang sangat luar biasa juga di masyarakat, maka kita telah mendapatkan itu secara subjektif, tapi dari subjek yang sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan subjek ini merupakan tokoh dan sosok yang insya Allah juga akan memberikan nilai-nilai kebaikan. Seperti seorang dosen mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada kita, itu subjektif. Ilmu pengetahuannya juga bisa jadi belum objektif karena belum diverifikasi, belum kita uji. Sementara yang menginformasikan, ya yang membawa informasi dan pengetahuan itu yaitu dosen, dia orang yang sangat jujur, teruji, bahkan level ilmu pengetahuannya, kelas dari sisi kemampuan berpikir, bahkan keyakinan serta akhlaknya juga sangat terpuji di masyarakat, maka subjektivitas itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang kedua, niatnya sebagai landasan orientasi awal kita mau kemana, yang kedua cara kita mengisinya, dan yang terakhir adalah tentu saja terkait dengan untuk apa, tadi tujuannya untuk apa. Nah, kalau saja sekedar untuk monetasi kemudian mendapatkan subscriber sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan iklan, sekali lagi boleh-boleh saja dan tidak ada masalah, siapapun boleh, saya juga sedang coba untuk mengejar itu. Tetapi sesudah itu apa? Pada saat kita mendapatkan penghargaan, yang paling penting ketika subscriber kita banyak, penonton kita banyak, bukan hanya nanti akhirnya dapat iklan banyak. Kalaupun sekali saya katakan tadi itu boleh, apalagi kalau kemudian yang beriklan di video kita ini adalah membawa hal-hal positif, mengembangkan manusia, memudahkan kepada manusia, itu juga akan punya nilai tersendiri lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, para YouTuber dan hamba-hamba Allah yang saya banggakan, sekali lagi untuk apa kita melakukan hal itu semuanya? Mari sekali lagi lakukanlah untuk yang terbaik, menginspirasi orang, memberi kontribusi kepada orang, memberi informasi kepada orang tentang sesuatu sehingga orang mendapatkan pengetahuan, bahkan mungkin mendapatkan kemudahan, maka itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat-sangat mulia dalam hal apapun, termasuk dalam YouTube. Bagaimana dengan berdakwah untuk seorang muslim atau seorang katakanlah seorang pendeta ingin memberikan nilai kebaikan? Tentu saja itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi, bahkan boleh jadi YouTube merupakan salah satu pilihan untuk menyebarluaskan kebaikan dalam bentuk apapun, kepada siapapun dan dari manapun, terutama dari agama yang sudah barang tentu setiap manusia sangat membutuhkan itu. Walaupun tidak seluruh manusia kemudian mengambil kebutuhan itu. Saudara-saudara sekalian, inilah Has Inspiring Channel, saluran untuk menginspirasi, bahkan kalau boleh saya istilahkan dengan mutual inspiring channel, saluran saling menginspirasi, dan YouTube adalah salah satu sarana untuk melakukan itu. Tetaplah bersama di Has Inspiring Channel atau Has Channel. Semoga kita selalu ada dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.